Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 30 Oktober 2020. Sikapilah dengan bijak untuk hari Tuhan. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 11 dan Injil Lukas 14 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita melihat Yesus menghadiri undangan makan yang diundang oleh seorang pemimpin dari orang-orang Farisi di hari Sabat. Timbul pertanyaan saudara, mengapa orang Farisi ini mengundang Yesus untuk makan malam? Tentunya motivasi mereka bukan untuk belajar dari Yesus. Mereka hanya ingin mencari kesalahan Yesus dan menjatuhkannya. Inilah gambaran kehidupan sebagian orang Kristen masa kini. Begitu terlatihnya mereka dalam berbagai hal, baik pengetahuan akan kitab suci, khotbah yang memukau, dengan mudah mereka akan menemukan kekurangan-kekurangan orang lain dalam segala hal. Namun, tujuannya bukan karena kasih saudara, tetapi untuk menjatuhkan. Sedangkan dirinya sendiri tak dapat melihat kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Dari Injil hari ini saudara-saudara, kita melihat bagaimana ketiadaan kasih dari semua orang Farisi yang hadir. Terlihat ketidakpedulian mereka terhadap orang sakit busung air ini. Yang lebih mereka perhatikan adalah apa yang diperdulikan manusia, bukan apa yang diperdulikan Allah, yaitu belas kasihan kepada orang yang menderita. Kita pun sering bersikap seperti orang Farisi, di mana kita memiliki ketidakpedulian terhadap mereka yang menderita, yang kelaparan, yang sakit, yang kekurangan. Kita selalu menutup mata kita, selalu menutup mata telinga, pura-pura tak mendengar teriakan mereka. Dengan tangan kita selalu katup, kita hanya dapat berucap, "Oh kasihan, oh kasihan." Tapi tak tergerak oleh belas kasih kita untuk bertindak. Perkataan Yesus tepat menusuk inti persoalan hari ini, sehingga mereka tidak sanggup membantahnya. Yesus bertanya, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terpelosok di dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Lukas 14 ayat 5. Mereka terdiam saudara-saudara. Artinya mereka akan melakukannya. Jika mereka melakukannya, mengapa untuk menyembuhkan orang yang menderita sakit tidak boleh dilakukan di hari Sabat? Hari Sabat atau hari Minggu yang kita khususkan sebagai hari Tuhan, sesungguhnya adalah hari sukacita, hari kemenangan kita. Berbuat kasih di hari yang dikhususkan buat Tuhan juga merupakan kesukaan Tuhan. Kasih lebih penting daripada peraturan-peraturan yang kosong. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita menyikapi hari Tuhan ini? Apakah di hari yang khususkan buat Tuhan juga ada kasih di dalam diri kita? Mungkin di saat kita pulang dari gereja, ternyata motor atau mobil kita diserempet kendaraan lain. Bagaimana sikap kita? Apakah kita ribut, marah? Di mana kasih kita? Atau di hari Minggu, saat kita mau berangkat ke gereja, sudah siap di mobil, tiba-tiba tetangga meminta bantuan untuk dihantarkan ke rumah sakit karena suaminya anfal. Bagaimana sikap kita, saudara?
Apakah kita tetap pergi ke gereja atau membantunya? Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dengan renungan hari ini, kita mau bijak dengan peraturan yang ada. Kita harus bersikap dengan penuh bijak dan penuh kasih, saudara. Janganlah kasih kita terhalang oleh peraturan-peraturan yang ada dengan peraturan-peraturan yang kosong. Namun saudara-saudara, kita dapat menyikapi dengan bijak dan hikmat yang berlandaskan kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.